Perkenalkan, nama saya Jamaluddin Manur, NIM 180303070, kelas Sosiologi B semester 5. Di sini saya ingin mereview buku Gerakan Koperasi. Asal mula Gerakan Koperasi, sebuah koperasi asuransi kebakaran didirikan di Inggris pada awal tahun 1700-an. Di Prancis sekitar tahun 1750, sekelompok pembuat keju berkumpul untuk membentuk koperasi yang tidak diragukan lagi adalah koperasi konsumen pertama di dunia maju. Selama periode ini, ada beberapa upaya untuk memulai bank koperasi atau lembaga kredit di Jerman. Pada tahun 1830, terdapat 300 perkumpulan koperasi yang secara resmi diakui di Inggris, dan Kongres Koperasi pertama bertemu di Inggris pada tahun 1831. Salah satu koperasi pertama yang diketahui di Amerika Serikat adalah Philadelphia Contributorship, sebuah perusahaan asuransi bersama yang didirikan pada tahun 1752 oleh Benjamin Franklin. Kontribusi adalah perusahaan yang dimiliki dengan bagian yang sama oleh sejumlah besar pebisnis, pedagang, dan profesional untuk saling memberikan ganti rugi jika terjadi kebakaran dan bencana lainnya yang telah melanda kota-kota besar di Eropa dan di dunia baru. Pada tahun 1844, menjelang akhir revolusi industri dan hampir 100 tahun setelah asuransi kebakaran pertama dan koperasi pembuat keju dibentuk, sekelompok 21 penenun di kota industri Rotterdam, Inggris, mendirikan toko kecil milik koperasi yang menjual beberapa kebutuhan, dan kemudian seluruh sejarah itu kita bisa membandingkan antara kerjasama, persaingan, dan upaya individu. 3 mode pencapaiannya di sini ialah untuk mencapai tugas adalah persaingan, kerjasama, dan upaya individu. Persaingan dan kerjasama membutuhkan interaksi sosial, sementara upaya individu hanya membutuhkan satu orang dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh. Yang pertama, persaingan atau kompetisi. Persaingan dapat didefinisikan dalam istilah permainan di mana pemain berusaha mengumpulkan poin dan menang dengan mendapatkan lebih banyak poin daripada yang lain. Permainan semacam ini sering juga disebut dengan permainan zero sum, yaitu permainan yang jumlah poinnya tetap sehingga akumulasi poin oleh satu pemain atau sub kelompok pemain akan mengakibatkan hilangnya poin sebesar yang lain. Kami berkompetisi di lapangan tenis, di lapangan golf, di meja jembatan, di ruang dewan, di pasar, bahkan di lantai dansa. Tujuan dari permainan zero sum adalah agar individu atau sub kelompok mengumpulkan lebih banyak poin daripada lawan mereka. Semua kasus ini menciptakan beberapa pemenang, sisanya pecundang. Permainan zero sum cenderung individualistis, berorientasi pada aturan dan eksklusif. Bahasa bisnis dan ekonomi surat dengan istilah menang kalah. Anda memenangkan promosi, Anda kalah dalam negosiasi, Anda mengakali persaingan. Kredo persaingan sebagai suatu kebaya jika terjalin ke dalam tatanan sosial kita. Persaingan memberikan pakan bagi kekayaan bangsa-bangsa. Adam Smith dan interpretasi teruji Herbert Spencer dan teori evolusi Darwin. Yang kedua, kerjasama. Kerjasama juga dapat diartikan sebagai permainan, tetapi ini adalah permainan di mana semua pemain berusaha mengumpulkan poin untuk seluruh kelompok dengan menggunakan kemampuan dan bakat unik mereka. Kerjasama diatur oleh orientasi proses daripada orientasi aturan. Permainan semacam ini mendorong semua pemain untuk mengembangkan mode interaksi atau kerjasama yang selanjutnya akan mencapai tujuan bersama kelompok. Jika ada poin yang terkumpul sama sekali, tidak ada yang kalah atau semua orang adalah pemenang. Game ini terkadang
disebut game non-zero sum atau game win-win. Kerjasama melibatkan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama atau kebaikan bersama. Ini menggunakan kelompok kecil untuk memaksimalkan produktivitas dan pencapaian satu sama lain. Dalam situasi kooperatif, individu merasa bahwa mereka hanya dapat mencapai tujuan mereka membandingkan kerjasama, persaingan, dan upaya individu. Jika anggota kelompok lain juga melakukannya, permainan tujuan mereka dapat berkorelasi dan individu membantu satu sama lain dan mendorong masing-masing untuk bekerja keras. Yang ketiganya, upaya individu. Upaya individu tidak melibatkan interaksi sosial sama sekali. Games seperti solitaire atau memecahkan teka-teki hanya membutuhkan upaya individu. Ada ilmuwan dan seniman yang lebih menyukai cara pendekatan tugas dan solitaire ini dan mungkin akan berasumsi bahwa upaya individu bisa lebih kreatif atau imajinatif daripada proses kelompok. Untuk beberapa membutuhkan untuk mencurahkan perhatian pada proses kelompok akan menghambat kemajuan ke arah upaya kreatif atau ke arah memecahkan masalah. Tindakan kooperatif hasil dari ketergantungan posisi positif yang dirasakan menghasilkan pola interaksi di antara peserta di mana anggota mempromosikan keberhasilan satu sama lain. Yang berikutnya, model ekonomi standar dan globalisasi. Perhatian pada tujuan model menjadi tidak perlu jika model tersebut digunakan hanya untuk deskripsi atau prediksi. Namun, jika menggunakan model ingin mencapai tujuan dan atau sasaran tertentu, tujuan dan sasaran tersebut harus didefinisikan dengan jelas dan harus sesuai dengan variabel dan hubungan yang terdapat dalam model. Relevansi elemen atau validitas hubungan di antara mereka ditetapkan oleh pengamat empiris atau teori yang telah memiliki konfirmasi yang masuk akal melalui pengujian ilmiah. Komunitas ilmiah yang berurusan dengan observasi, teori, dan model ini terdiri dari manusia yang cenderung menolak ide-ide baru atau kontroversial. Unsur manusia ini perlu sering dilupakan oleh para pengguna model. Model yang baik dapat memberikan wawasan yang berguna ke dalam proses kompleks, menghasilkan prediksi yang berharga atau menyarankan cara untuk membantu sistem sosial dan ekonomi melayani kebaikan bersama. Namun, terlalu manusiawi untuk secara pribadi diinvestasikan dalam model atau tertentu dan gagal untuk menyadari keterbatasan bahwa itu mungkin tidak berfungsi dengan baik atau bahkan tugas itu salah. Idealnya, pengguna model harus selalu siap dan memodifikasi model jika deskripsinya tidak sesuai dengan kenyataan. Jika prediksi tidak dapat dikonfirmasi atau jika tujuan penggunaan model tidak tercapai, modifikasi model yang tepat tentu saja membutuhkan sikap terbuka kritis terhadap krisis. Dalam pengalaman manusia, modifikasi yang perlu dan segera dari model kerja jarang terjadi, terutama jika pemerintah terlibat. Model selalu rentan terhadap kritik dan 3 poin. Yang pertama, variabel atau faktor penyebab yang dipilih. Yang kedua, sifat hubungan yang ditentukan atau diasumsikan ada di antara variabel. Yang ketiga, kecocokan atau model yang dan tujuan dan sasaran yang diklaim untuk itu. Mereka pada masa kemerdekaan tahun 1945, Wakil Presiden RI Muhammad Hatta sangat merekomendasikan model
koperasi untuk membangun kembali perekonomian Indonesia. Baik Soekarno, presiden pertama Indonesia, dan Hatta memberikan kepemimpinan yang kuat dalam membentukkan koperasi, dan di tahun-tahun berikutnya langkah besar dibuat dalam rekonstruksi setelah Perang Dunia II dan pemulihan dari perjuangan kemerdekaan dari Belanda. Sejak awal, pemerintahan Indonesia memainkan peran yang sangat kuat dalam mendorong dan memanfaatkan koperasi. Akibatnya pada tahun 2003 terdapat 92.800 koperasi yang masih digolong aktif. Tentu saja dalam memberikan dukungan pendanaan yang kuat, pemerintah merasa berhak memaksakan diri dalam sebagian besar proses pengambilan keputusan. Akibatnya banyak koperasi menjadi sangat tergantung pada pemerintah untuk mempertahankan program mereka, dan kebanyakan anggotanya yang sangat sibuk